Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Long Main Preparation Structure and Written Expression Skill 9. Nah, judulnya pada skill 9 ini yaitu Use Noun Clause Connector Correctly. Pada skill 9 ini kita bakalan fokus ngebahas dan latihan soal terkait noun clause connector. Nah, skill 7 plus skill 8 kemarin kita udah bahas connector juga, tapi itu adverb connector. Kali ini ada yang lebih tinggi lagi atau lebih complicated lagi, yaitu noun clause connector atau konektor kata hubung klausa kata benda ya. Oke, baiklah langsung aja kita bahas skill 9 ini. Kita lihat slide berikutnya. Oke, sebelumnya mungkin masih bingung dengan istilah noun clause. Apa sih noun clause? Noun clause itu jika kita artikan ke bahasa Indonesia mungkin klausa kata benda ya. Klausa kata benda. Nah, di sini ada sedikit definisi ya. A noun clause is a clause that functions as a noun. Jadi, suatu kata benda itu adalah suatu klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi, karena dia kata benda di dalam kalimat, maka dia bisa digunakan sebagai subjek, objek, ataupun objek dari preposisi. Oke? Nah, kan udah tahu ya, kalau kata benda itu bisa saja jadi subjek, objek, dan objek dari preposisi. Nah, itu udah pernah kita bahas. Lihat aja lagi di skill-skill sebelumnya. Oke, atau skill 1 atau skill 2 kalau tidak salah. Nah, kali ini kita bahas noun clause yang kita akan bahas semua noun clause yang berfungsi sebagai subjek, yang berfungsi sebagai objek dan objek dari preposisi. Ya, langsung saja kita lihat contohnya di dalam kalimat. Nah, ini ya, ini ada 3 sentence, ada 3 kalimat yang menandakan noun clause ya. Kita lihat nomor 1, I know when he will arrive. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan noun clause. When he will arrive. Ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek. Objek. Nah, tapi objek yang berfungsi objek dari kata kerja karena sebelumnya ini adalah verb. Oke. Nah, ini subjeknya. Ini subjek, ini verb. Oke. Jadi ini udah jadi kalimat lengkap ya. I know when he will arrive. When he will arrive ini merupakan klausa kata benda, noun clause yang berfungsi sebagai objek. Oke, objek dari verb. Nah, kita lihat sentence kedua. I am concerned about when he will arrive. Nah, di sini bisa kita temui lagi. Ada noun clause, yaitu klausa kata benda, klausa. Oke. Di sini klausa yang berfungsi sebagai objek. Kalau ini tadi objek dari verb. Kalau yang ini objek dari preposisi. Kenapa ada objek dari preposisi? Karena sebelumnya ini adalah ada kata about yang berupa preposisi. Ini ada subjek. Dan I am concerned ini adalah verbnya. To be bisa berfungsi sebagai verb. Jadi udah lengkap ya. Ada subjek, ada verb, dan ada objek. When he will arrive ini berfungsi sebagai objek. Tapi objek yang dari klausa kata benda atau noun clause. Klausa itu kan kalau kita lihat lagi, klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, ini sebenarnya kalau kita bedah lagi, ini punya subjek juga. Di dalam noun clause itu, dia ada subjek lagi dan ada verb lagi. Oke? Nah, makanya dia disebut klausa. Oke? Kita lihat sentence ketiga. When he will arrive is not important. Di mana nih noun clause-nya? Ya, ini ya, noun clause-nya. Ini, jelas ini noun clause. Ini adalah noun clause-nya, tapi noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Kalau tadi noun clause berfungsi sebagai objek verb, yang ini noun clause yang berfungsi sebagai preposisi. Sedangkan ini noun clause yang berfungsi sebagai atau
atau digunakan sebagai subjek. Di sini ada is not important, is ini sebagai verb, dan yang ini subject verb ya. Ini bisa adjective ya. Tahu nggak apa-apa lah. Yang ini udah benar ya. Subject verb itu dia punya subjek, satu subjek dan satu verb itu sudah disebut kalimat yang utuh. Oke, important itu adjective ya. Oke, kita lihat lagi. Nih ya. Tuh dilingkarin ya. Nah, ada yang dilingkar-lingkar, yang dikotakin ini adalah bentuk-bentuk dari yang dimaksud dengan noun clause ya. Cuman beda kalau ini noun clause sebagai objek dari verb yang pertama nih, kemudian yang ini noun clause yang digunakan sebagai objek dari preposisi, dan ini noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Oke. Kita lihat macam-macam noun clause connector. Jadi ini ada beberapa konektor yang biasanya diikuti dengan noun clause ya. Yang pertama ada what, when, where, why, and how. Udah tahu semua ya, nggak usah dibahas. Whatever, whenever. Nah, yang kedua ini juga nih, whatever, whenever. Kemudian ada whether sama if, dan yang terakhir that. Diingat nih, oke, macam-macam noun clause connector. Dan kita lihat ya sentence patterns-nya. Sebenarnya udah dibahas dari sentence pattern-nya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi ya dengan contoh yang sedikit berbeda. Sini ada kalimat pertama, I know what you did. Nah, I know what you did. Di sini kita identifikasi dulu mana subjeknya. I bisa jadi sebagai subjek ya. Know ini bisa sebagai verb. Oke. Kemudian ada what you did. What you did ini masuk kepada noun clause atau klasa kata benda yang berfungsi sebagai objek. Objek dari siapa? Objek dari verb ya. Oke, kita lihat sentence kedua. What you did atau what you did was wrong. Jadi di sini ada noun clause lagi. Kita ketemu noun clause lagi di sini. Kemudian ada verb ya, was wrong. Oke. Oke, di sini what you did ini adalah noun clause yang digunakan sebagai subjek. Oke, jadi ini udah kalimat lengkap ya, subjek dan verb. Ingat syarat menjadi kalimat utuh itu adalah minimal punya satu subjek dan satu verb. Oke. Oke, cukup dua ini syarat dijadikan menjadi suatu kalimat ya. Disebut kalimat itu minimal punya satu subjek dan satu verb. Nah, ini sudah cukup nih subjek dan verb. Wrong ini masuk ke kata sifat. Atau boleh juga sih kita sebut objek juga nggak apa-apa. Oke ya. Kita lihat contoh soal yang mungkin saja muncul pada ujian TOEFL yang menanyakan terkait noun clause connector ya. Oke, di sini kita ada kata yang rumpang, kalimat yang rumpang, kemudian diikuti was late cause many problems. Nah, kita harus lihat nih, di sini sebenarnya ada dua verb ya. Yang pertama, verb pertama itu was. Oke, ingat ini to be dari kalimat past ya. Yang ini cause juga verb juga kan. Nah, jadi kalau ada dua verb berarti harus ada dua subjek juga dong. Yap, betul. Harus ada dua subjek juga. Nah, tugas kita mencari yang ada subjek dan ada subjek deh. Nah, ada subjek. Yang pasti harus ada subjek ya. Harus ada subjek. Harus ada subjek. Nah, kemungkinan dia memiliki contoh atau memiliki pattern pola yang sama dengan contoh ini. Nah, berarti kalau polanya sama dengan ini kan tadi yang hilangnya ini nih. What you did. Anggaplah ada kata did sama was. Ini dua verb ya. Nah, berarti dia seenggaknya dia butuh konektor dan butuh subjek. Jadi, mana nih yang kira-kira yang bisa jadi konektor? Oke, there yang jelas yang salah itu adalah there. There nggak bisa ya jadi konektor. Because bisa sebagai konektor, tapi tidak ada subjeknya. Di sini tidak ada subjeknya. Oke, the driver ini juga bukanlah tidak ada konektornya. The driver ini mungkin bisa jadi subjek saja. Tapi kita butuh juga bukan hanya konektor, tapi kita butuh subjek juga. Jadi kita butuh konektor dan subjek. Oke, jadi yang jawaban yang paling tepat adalah A ya.
Oke, yang paling tepat adalah A. Jadi kalau kita masukin ke dalam kalimat, jadi that he was late caused many problems. Jadi katanya tadi ada dua verb, sir. Berarti harus ada dua subjek, betul. Betul, kalau kita masukin ke sini, berarti he ini adalah subjeknya. Oke, subjek dari kata was. Sedangkan that he was that he was late. Nah, ini satu kalimat ini merupakan subjek juga. Ini juga subjek ya, atau disebut noun clause yang bertindak atau digunakan sebagai subjek dari kata kerja verb. Jadi dua nih subjeknya. Subjek untuk was itu he, dan subjek untuk cause itu adalah that he was late. Ya, jadi itu kalimat yang benar adalah, atau jawaban yang benar adalah A. Oke, kita langsung ke latihan saja ya. Oke, kita di sini diminta untuk menandakan yang mana subjeknya, yang mana subjek, yang mana verb, kemudian melingkari konektornya, dan buat kotak mengelilingi noun clause ya. Oke. Dan menandakan jika kalimat benar kita tandakan C, dan tindak kata salahnya kita tandakan dengan tanda I, yaitu I ya. Oke, baiklah. Kita coba lihat soal nomor pertama. When the season start is determined by the weather. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini ada dua verb nih. Nah, kalau ada dua verb, kemungkinan ini adalah noun clause ya. Maksudnya ada dua verb yang bersebelahan seperti ini, kemungkinan dia merupakan noun clause yang sebagai subjek. Oke, nah kita identifikasi dulu. Start ini subjeknya, verbnya dari siapa? Yap, dari si season. Oke, jadi start ini merupakan verb dari season. Nah, sekarang is merupakan subjek dari, kalau kita lihat, subjek dari noun clause yang panjang ini. Nah, ini subjek juga nih. Oke, jadi is merupakan subjek dari when the season start. Verb, oke. Is determined by the weather. Ini kalimat yang benar ya. Oke, karena ada pasangannya subjek verb ya. Ini subjek verb. Oke, ini ada subjeknya. Ini ada subjeknya. Ini ada verbnya. Dan ini ada subjek, ada verb ya. Oke, ada temannya semua ya. Jadi nggak boleh subjek itu harus ada teman verbnya. Subjek juga harus ada verbnya. Nggak boleh subjek saja, tapi tidak ada verbnya. Jadi kalau ada satu subjek, berarti harus ada verb. Apabila ada satu subjek, berarti ada satu verb, maka harus ada subjeknya. Berarti ini benar ya, ada semua pasangannya, disebut kalimat yang benar, correct. Kita naik C. Okay, let's see number 2. The manual how the device should be built. Nah, ini dari dengarnya aja udah kelihatan nggak benar nih ya. Bunyi sentence-nya aja udah nggak benar. Okay, the manual. Nah, kita lihat ada nggak di sini subjek. Nah, di sini ada subjek nih. Bisa jadi subjek nih. Oke, yang ini juga how the device. Ini bisa jadi subjek juga. Should be built. Ini verb. Nah, kita lihat. Harusnya kalau tadi ada satu subjek, maka ada satu verb kan? Kalau ada dua subjek, tentunya harus ada dua verb. Sayangnya pada kalimat dua ini hanya ada dua subjek, tapi tidak ada dua verb. Hanya ada satu verbnya, berarti kalimatnya ini incorrect, salah. Kurang satu verb. Harusnya ada verb lagi di sini. Nih, harus ada verb setelah kata the manual biar lengkap. Tapi sayangnya tidak ada ya, tidak ada verbnya. Oke, kita lihat sentence ketiga. The schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Oke, kita identifikasi dulu mana subjeknya. The schedule bisa jadi subjek.
indicated merupakan verb. If ini kemungkinan besar ini konektor ya. Ini konektor. Kita lihat lagi. The team would be playing. Ini subjek. Ini subjek. Would be playing. Ini verb. Nah, dari sini sudah kita lihat ya. Sudah lengkap. Sudah ada satu subjek. Ada subjek, temannya ada verb, subjek, dan verb. Ada pasangannya masing-masing subjek verbnya. Nah, kita lihat apakah ada konektor. Yap, betul. Di sini ada konektor ya. If itu adalah konektor. Oke, tadi katanya buat kotak pada noun clause-nya ya. Nah, mana ya kalau noun clause-nya? Noun clause-nya yang ini. If the teens would be playing in the game. Panjang nih ya. Ini kotaknya nih, panjang nih. Oke, bahkan dia itu berlanjut ya sampai final game ini. Oke, itu ini disebut noun clause-nya ya. Dari if sampai final game. Ini adalah noun clause-nya. Noun clause karena dia di belakang berarti dia noun clause yang bertindak sebagai objek dari verb ya. Objek dari verb. Oke, kita tulis lagi sini. Objek dari verb. Oke. Kita lihat number 4. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Number 4, kita identifikasi subjeknya. Di sini ada subjeknya. Kemudian ada verb lagi. Oke, apakah ada subjek lagi di sini? Ternyata tidak ada subjek lagi. Oke, di sini ada could not be determined, ini bisa jadi verb. Oke, enter a plea. Ya, di sini ada subjek. A plea itu bisa sebagai subjek ya. Oke, sudah ada temannya subjek verb, subjek sama verb yang ini ya. Tapi satu yang kurang, tidak ada konektor dalam kalimat ini. Maka kalimat ini incorrect ya, nggak benar. Ya, nomor 3 tadi benar ya. Lupa kasih tanda. Oke, number 5. Let's see number 5. Talk about where we should go for lunch. Number 5. Nah, di sini ada talk. Talk itu adalah sebuah verb. Kemudian ada where. Where ini kemungkinan nanti konektor ya jadinya. We, kita lihat dulu subjeknya. Ada we, and then ada verb di sini. Oke, nah di sini ada noun clause ya. Kita sebut noun clause. Kita buat noun clause. Noun clause dari objek dari preposisi atau objek dari preposisi. Oke, kenapa preposisi? About merupakan preposisi. Nah, yang hilang di sini adalah tidak ada subjek. Verb ini tidak punya kawan subjek. Berarti ini kalimat yang tidak benar, incorrect. Let's see the next question. Okay, question number 6. Why the condition of the patient deteriorated so rapidly? It was not explained. Number 6. Di sini kita punya why. Good. Why ini kemungkinan nanti menjadi konektor ya. Berfungsi sebagai konektor dari noun clause. Oke. Kita lihat the condition of the patient, ini bisa sebagai subjek ya. Kita jadikan sebagai subjek. Deteriorated, ini verbnya. Oke, di sini ada subjek. Oke, di sini ada subjek. Was not explained, ini verbnya. Oke, sekilas ini udah kalimat benar ya. Udah jadi kalimat benar. Ternyata kalau kita lihat lagi, ini bukan kalimat yang benar. Kenapa belum kalimat yang benar? Kalimat ini tidak benar. Oops. Oke. Kalimat ini tidak benar karena dia punya subjek yang terlalu lebih dari yang dibutuhkan atau berlebihan ya. Di sini subjek verb, ada subjek verb. Ternyata ini nih sebenarnya yang panjang ini adalah noun clause juga, noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Kalau ditambah ini jadi 3, harusnya tidak ada it-nya. Yang lebih tepat tuh begini. Why the condition of the patient deteriorated so rapidly was not explained. Jadi sebenarnya it-nya ini tidak dibutuhkan karena subjek dari was not explained itu adalah why the condition of the patient
condition deteriorated. Ini noun clause ini. Oke, jadi ini incorrect. Kenapa incorrectnya? Subjeknya berlebihan, kebanyakan ya. Oke, lebih dari yang dibutuhkan. Oke, ada 3 subjeknya di sini. Sedangkan verbnya hanya 2. Let's see number 7, number 7 here. Whether or not the new office would be built was to be determined at the meeting. So here we have whether. Whether tadi itu masuk konektor dari noun clause ya. Oke. Oke, would be built ini sebagai verb, bisa sebagai subjeknya the new office ya. Nah, kita udah ketemu subjeknya dan verbnya ya, temannya ini. Nah, di sini kebetulan ada verb lagi. Jadi ada 2. Kemungkinan kalau ada verb yang bersebelahan itu adalah contoh dari kalimat yang menggunakan noun clause sebagai subjek. Nah, apakah ada verb subjek dari verbnya was ini? Ternyata kalau kita lihat lagi dari awal, ada, inilah subjeknya ya. Oke, yang sepanjang ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Subjek dari was ya. Saya tulis lagi di sini ya. Oke, subjek ini, verbnya ini, subjek yang ini, verbnya ini. Oke, apakah ada konektor? Ada. Ini konektornya, whether. Oke, ini konektornya. Oke, jadi ini kalimat yang correct. Oke, let's see number 8. That the professor has not yet decided when the paper is due. Oke, di sini ada konektor, that itu masuk konektor ya. Oke, the professor ini sebagai subject. Has not yet decided. Ini verb ya. Kemudian ada when lagi. Ini konektor. Tadi ada konektor juga nih. Oke, the paper is not due. Ini subject. Ini verb. Nah, kalau kita lihat, ini kalimat kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena kalau konektor, apabila ada 2 klausa, maksudnya ada subject verb, 2 klausa induk kalimat dan anak kalimat, maka cukup 1 konektornya. Oke, ini ada 2, nggak mesti, nggak boleh ada 2 konektor. Oke, kenapa? Karena hanya ada 2 klausa. Oke, jadi cukup 1 saja konektor penghubungnya. Ini ada 2, berarti berlebihan ya konektornya, tidak dibutuhkan. Satunya tidak berlebihan, tidak dibutuhkan. Jadi ini kalimat yang kurang tepat, incorrect. Nah, di manakah noun clause-nya? Noun clause-nya bingung nih. Bisa saja has not yet decided. Saya juga bingung di mana konektornya, mana noun clause-nya nih. Ini dari sini bisa jadi sampai sini bisa jadi konektor. Noun clause. When the paper is due juga bisa jadi sebagai noun clause-nya ya. Okay, let's see number 9. The contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Nah, contract di ini sebagai subjek ya, bisa sebagai subjek. Okay, will be awarded ini verb ya, ini subjek. Okay, to be answer, ini ada verb lagi nih, is. Oke, tadi kita ketahui ya kalau ada verb bersebelahan ini kemungkinan dia adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek ya. Oke, kita lihat ya, apakah ada konektornya? Is the question to be. Oke, kita lihat konektornya tidak ada di sini. Berarti yang tidak ada adalah konektor. Harusnya kalau ada subjek, verb, untuk subjek dari verbnya is ini harusnya di sini. Ini, noun clause ini. Tapi sayangnya tidak ada konektor. Di sini harusnya ada konektor. Harusnya ya. Tapi ternyata tidak ada, maka ini kalimat yang tidak benar. Harusnya ada konektor di sini, the contract will be awarded. Nah, ini sebagai subjek dari verb, subjek verbnya awarded itu punya subjek contract. Oke, number 10. Oke, he always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini ada he sebagai subjek, udah ada talk sebagai verb. And di sini ada lagi he sebagai subjek, and then please and did ini ada verb ya, verb yang setara.
Oke. Oh ya, di sini ada subjek lagi. Oke, he. Di sini ada wanted, verb lagi. Wah, kita ada banyak ya. Ada 3 subjek dan 3 verb. Kalau logikanya kalau ada 3 subjek, 3 verb berarti harus ada 2 konektor. Kalau cuma ada 2 subjek, 2 verb, maka cukup 1 konektor. Ini apakah ada lebih dari 1 konektor? Yep. Whomever. Ini adalah konektor. Satu lagi, whatever, konektornya ya. Oke, jadi ini kalimat yang benar. Jadi, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali.